Sedulur, ini konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos hari Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022 halaman 4. Ini opini ya. Ini seputar gangster, motor, dan krisis identitas. Nah itu. Jadi ini masih ada sambungan dan kemarin ini ya. Fenomena gangster motor di Surabaya beberapa hari terakhir menjadi pemberitaan yang hangat di media cetak maupun media sosial. Aksi mereka meresahkan tidak hanya berkonvoi keliling kota pada malam hari, tawuran dan sebagainya, tetapi juga bertindak untuk meresahkan masyarakat. Bisa dibayangkan siapa yang tak ngeri melihat segerombolan anak muda berkeliling kota dengan mengendarai sepeda motor, membawa senjata tajam, mengacung-acungkan golok, bergerigi, celurit, raksasa, dan sebagainya, seolah bersiap untuk berperang melawan musuh. Seperti ramai diberitakan media massa, sebuah warung diserang gangster motor pada Jumat tanggal 2 bulan 12 dini hari. Puluhan orang terlibat dalam aksi penyerangan itu. Ada 50-an motor. Mereka lalu dikejar warga sekitar yang sudah keburu marah. Para remaja itu pun akhirnya menjadi target amukan massa. Nah, nanti kalau terjadi itu yo bentrok ya. Bentrok akhirnya sama-sama beraninya. Nah, itu otomatis nanti akan terjadi saling membunuh antara satu dengan yang lainnya yang dikhawatirkan loh ya. Geng dan gangster motor jadi pemandangan sehari-hari saat ada sekelompok atau sekumpulan pemuda yang menaiki motor dan melakukan perjalanan bersama dengan tujuan konvoi dan memiliki kegemaran dengan sepeda motor. Dalam realitasnya, sekumpulan pemotor ini ada yang melakukan aksi sosial di mana-mana. Inilah geng motor. Geng sesuai KBBI 5 disebut sebagai kelompok remaja yang terkenal karena kesamaan latar belakang sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Namun sebaliknya juga ada pemotor yang berperilaku kurang terpuji. Mereka memperlihatkan aksi-aksi yang patologis tanpa khawatir aksi mereka meresahkan masyarakat. Mereka lah gangster motor. Gangster adalah penjahat atau bandit KBBI 5. Berbeda dengan penggemar motor yang karena hobi melakukan touring berkeliling kota satu ke kota lain dengan damai. Aksi gangster motor seringkali mengerikan. Makna kelompok pemotor itu akhirnya bergeser menjadi ke arah negatif, sebab kelompok tersebut bertindak antisosial seperti balapan liar, membuat keributan ketika pawai, dan merasa benar sendiri ketika berkendara di jalanan. Dengan peralihan makna itu terdapat pembeda yang nyata antara pemotor dan berperilaku sosial dari yang berperilaku antisosial dan yang berperilaku antisosial antara geng dan gangster. Sebagai suatu kelompok berkumpulnya anak-anak remaja tentunya juga memiliki tujuan. Perkumpulan tersebut memiliki tujuan beragam. Apabila hanya ingin konvoi, tidak banyak memberikan efek pada lingkungannya. Namun kalau sudah balapan liar dan mengganggu ketentraman dengan tindakan anarkistis, tentunya itu mengganggu masyarakat. Nah, remaja yang tergabung dalam gangster umumnya adalah para remaja yang sedang dalam proses perkembangan, yaitu mengalami krisis identitas. Menurut Erikson, krisis identitas tersebut karena remaja mengalami konflik kepribadian antara yang dipersepsi dan yang dihadapi dari lingkungannya. Ketika seseorang mempertanyakan jati diri mereka dan apa fungsi mereka ada di dunia ini, remaja dalam hal ini yang sedang dalam masa analisis dan eksplorasi terkait perkembangan harga diri. Identitas ini menjadi penting karena masa remaja menjadi tahap dan krisis identitas yang menempatkan mereka berada dalam kebingungan menentukan perspektif dan orientasi diri. Sekelompok remaja yang bergabung dalam geng motor tersebut tengah mencari identitas diri. Dalam proses itu, mereka cenderung mengikuti kelompok yang dianggap sebagai kelompok yang ideal. Geng motor itulah yang
menjadi kelompok ideal mereka. Geng motor menjadi kelompok yang antisosial manakala anggotanya adalah remaja yang memiliki kepribadian antisosial atau dikenal pula dengan istilah antisocial personality disorder atau ASPD. ASPD muncul dan merupakan satu-satunya diagnosis kriminal dalam manual DSM-5. Menurut DSM-5, orang yang memiliki gangguan kepribadian antisosial mempunyai ciri-ciri antara lain cenderung mengabaikan benar dan salah dalam kehidupan kesehariannya, melakukan kebohongan dan penipuan terus-menerus untuk mengeksploitasi orang lain, juga menjadi tidak berperasaan sinis dan tidak menghormati orang lain. Orang tersebut juga menggunakan pesona atau kecerdasan untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi atau kesenangan pribadi. Arogansi, rasa superioritas, dan sangat keras kepala. Ciri lain adalah berulang bermasalah dengan hukum, termasuk perilaku kriminal, berkali-kali melanggar hak orang lain melalui intimidasi dan ketidakjujuran, serta impulsif atau kegagalan untuk merencanakan ke depan. Nah, bagaimana cara mengatasi gangster motor? Nanti mengatasi gangster motor, untuk mengantisipasi dan mengeliminasi agar ulah gangster motor tidak berkembang makin mencemaskan, mereka harus ditangani jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek ini, pihak keamanan dan pemerintah setempat melakukan tindakan antisipatif dan represif terhadap kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keresahan masyarakat yang disebabkan kelompok geng tersebut. Ketika aksi yang dikembangkan para geng motor sudah melewati batas wilayah kriminal, tidak ada cara lain kecuali menangkap dan memproses mereka secara hukum. Sementara untuk jangka panjang, fungsi keluarga sebagai basis pendidikan dan pembinaan anak remaja perlu ditingkatkan lagi. Keluarga merupakan kunci pokok untuk mengatasi masalah geng motor, dan setelah itu baru pihak pemerintah seperti lembaga-lembaga yang membidangi masalah keamanan dan lembaga pembinaan sosial ini. Jadi memang yang utama adalah kedua orang tua. Jadi kalau sudah orang tua berhasil, otomatis nanti di luar itu tidak akan menjadi masalah gitu. Jadi bukannya luar dulu ya, jadi justru orang tua dulu, karena ini bentukan dari orang tua. Sementara itu untuk peran keluarga menjadi sangat vital karena munculnya masalah geng motor bersumber dari anak yang keluar dari keluarga untuk pembentukan identitas diri dan sosial. Keluarga yang rapuh menjadi sarang utama kasus anak keluar dari rumah. Apakah keluarga sudah menjadi role model perkembangan anak? Selain itu, komunikasi yang positif dan intensif dilakukan oleh orang tua dan anak dan anggota keluarga lainnya dengan baik. Persoalan anak yang mengalami krisis identitas tidak akan sampai keluar dari keluarga manakala keluarga memberikan jaminan dan ketenangan dan terselesaikan konflik dan krisis identitas. Orang tua perlu mengarahkan anaknya untuk mengikuti kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau musik, atau kegiatan lain yang mengembangkan kepribadian positif. Apabila susah mengubah perilaku, anak untuk sementara dipindahkan ke lingkungan atau circle lain dan dipastikan tidak menjalin hubungan dengan kelompok yang menjadi referensi saat ini, tentu dengan tetap mendapatkan pengawasan dari keluarga. Mengatasi gangster memang tidak mungkin dilakukan hanya melalui pendekatan yang instan. Kembali pada peran keluarga sebagai lembaga sosial yang menjadi habitus anak-anak tumbuh dan berkembang untuk mempelajari nilai dan norma sosial. Cara tersebut adalah solusi yang paling efektif untuk mencegah agar anak-anak kita tidak terkontaminasi pengaruh buruk peer groupnya oleh guru besar psikologi sosial dan dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga oleh Suryanto.
peran keluarga menjadi sangat vital karena munculnya masalah geng motor bersumber dari anak yang keluar dari keluarga untuk membentuk identitas diri dan sosial. Keluarga yang rapuh menjadi sarang utama kasus anak keluar dari rumah. Apakah keluarga sudah menjadi role model perkembangan anak? Lah ini loh. Jadi sebetulnya gini, jadi timbulnya geng motor itu masalah lingkungan juga, ya lah. Terus karena anak seusia SMP SMA itu ingin menunjukkan bahwa dirinya itu ingin memilih jalan secara sendiri, tidak tanpa diatur oleh oleh keluarga. Nah itu, jadi keluar dari rumah, jadi keluar dari orang tua. Itu sebetulnya seperti itu. Jadi intinya anak itu mencari jati diri, Nah ini terus akhirnya, tapi kesalahannya apa? Karena anak tidak mendapatkan ridho orang tua, otomatis anak akan terjerembab pada kelompok-kelompok yang salah, kelompok-kelompok yang ngawur, jadi termasuk geng motor ini. Nah, itu. Jadi sebetulnya ini penanganannya mudah sekali, tinggal makanya kalau sudah punya anak itu seusia pokoknya bisa membaca, ya otomatis harus diridhoi oleh kedua orang tuanya setiap hari. Nanti anaknya akan menjadi istimewa. Jadi seperti itu. Jadi setiap berangkat sekolah itu harus disangoni. Sangunnya apa? Sangunnya ridho pasrah sumeleh. Yang ada di teori saya itu. Nanti tidak akan menjadi apa gangster ini. Jadi anak tidak menunjukkan. Jadi ini langsung anak diarahkan oleh Yang Maha Kuasa. Karena anak sudah dipasrahkan kepada alam. Otomatis alam yang menerima. Nah, akhirnya apa? Akhirnya semua yang menghadapi anak itu akan simpati semua. Karena ini juga simpati. Jadi akhirnya apa? Antara salah satu dengan yang lain saling simpati. Jadi saling mengasihi. Jadi bukannya saling mengancam, bukan saling menyakiti, bukannya saling meneror, bukan saling semua serba saling yang jelek-jelek gitu. Nah, akhirnya apa? Saling simpati, saling melas, saling kasihan, saling berbaik hati. Jadi seperti itu hasil dari ridho kedua orang tua. Itu mudah sekali ini penanganan, jadi tidak sulit ya. Karena orang aja tidak mau tidak mau menerapkan atau belum tahu ya. Ini karena masih saya sebarluaskan ini, jadi biar nanti dipakai oleh banyak orang atau umat manusia. Nah, nanti yang mau yang menerapkan ya yang cepat berhasil. Kalau yang tidak menerapkan ya tidak akan berhasil, dia akan bingung aja, kebingungan. Ini ibaratnya orang yang tidak punya pegangan. Semua orang itu pakai teori apapun tidak pas soalnya. Nah, nanti pasnya pakai teori kasih ini. Kalau teori kasih ini caspleng, jadi tidak sulit kalau pakai teori. Gampang pakai teori ini itu tidak ada sulitnya. Jadi mudah sekali caranya. Hah? Oh, koko. Ayo, koko, ponaanku. Iya. Ini lur, ini tetangga, jadi ya saling kenal sudah lama. Udah gitu lur ya. Nah.